Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Dukun part yang keempat. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Sementara itu mobil sudah tiba di jalan dekat rumah. Kami pun turun lalu kemudian berjalan menuju rumah. Sepanjang perjalanan kami pun sukses menjadi pusat perhatian orang-orang banyak yang sedang beraktivitas di pagi hari. Ada yang melihat kami dengan tatapan tajam, ada pula yang menghindar saat berpapasan dengan kami. Entah, aku merasa seperti orang memiliki penyakit menular. Setibanya di rumah terlihat pintu depan sudah terbuka lebar, tandanya orang yang ayah maksud berada di dalam. Dalam hatiku, ya aku berharap itu bukan bos ayah. Ku hentikan langkah tepat di depan teras. Ada perasaan ragu bercampur takut untuk masuk ke dalam. Kenapa berdiri di sana, Syed? Ayo masuk, ucap ayah yang berdiri di dekat pintu. Rasanya dialog ini seperti tidak asing. Kasihan tamunya, udah nunggu dari tadi. Mana datang dari jauh juga. Siapa? Kamu lihat aja di dalam. Ayah masuk ke dalam menyusul Hamid. Kini hanya tinggal aku dan ibu saja. Gak usah takut, ucap ibu. Tapi bu, perasaan aku gak enak. Banyak zikir dalam hati. Biar kamu tenang. Yaudah yuk. Aku berjalan perlahan ke dalam rumah. Saat melihat arah ruang tengah ternyata Ardi, Bagas, panggilku seraya menghampiri kedua temanku. Syed, mereka pun kemudian bangkit. Kok bisa tahu rumah gua sih lo? Ayah kamu yang kasih tahu, Syed. Oh gitu ya, ya udah ke atas yuk. Aku mengajak kedua temanku ke kamar. Makan dulu, Syed, ucap ibu. Nanti aja deh bu, sautku seraya berjalan ke kamar. Kamar mandi lu gelap banget, Syed, ucap Ardi saat kami melewati kamar mandi. Iya, lampunya dari awal pindah gak nyala. Oh gitu ya. Belum dibenerin? Belum. Gak ada tukang listrik yang mau benerin. Kenapa? Ya udah ntar gue ceritain deh. Kubuka pintu kamar, berdiri sebentar di dekat pintu, seraya menatap lantai dan kolong kasur. Ada apa, Syed? Enggak apa-apa. Aku pun masuk ke dalam lalu kemudian duduk di kasur. Kepala lu gimana, Syed? Bocor nih. Ada-ada aja sih. Bisa-bisanya kepleset pas mati lampu. Oh, ayah udah cerita ya? Iya, tadi cerita. Ku tatap tas yang dibawa oleh Ardi. Lu kesini ngapain bawa tas segede itu? Oh, ini ada bingkisan dari anak-anak kelas. Ardi mengeluarkan bingkisan buah dan beberapa biskuit. Banyak amat dah. Gua pikir lu dirawat di rumah sakit, ternyata cuma nginep semalam doang, Syed. Syed, di sini nggak bisa internetan ya? Tanya Bagas sembari menatap layar ponselnya. Iya nih, internetnya susah banget di sini. Kayak ketutupan energi negatif deh. Aku sedikit menyindir penghuni tidak kasat mata di kamar. Energi negatif apaan? Iya, energi negatif dari makam di belakang rumah. Hah, jangan bercanda deh, Syed. Beneran, gua gak bercanda. Mau lihat? Ah, kagak lah. Tahu gitu kita nggak nginep di sini, ucap Bagas. Emang lu berdua mau nginep di sini? Iya, gua sama Ardi udah bawa baju. Aku pun tersenyum dengan lebar. Akhirnya ada temannya. Ucapku, maksudnya? Bagas menatapku bingung. Udah, nanti lu rasain sendiri pas malam. Oh iya, gua baru inget pas tadi nungguin lu dateng. Terus ada yang ngetok kaca jendela di belakang sofa. Baru diketok, belum dijedotin, balasku. Ada-ada aja lu, Syed. Masa sampai dijedotin? Lah ini kepala gua korbannya. 2 kali loh. Seriusan? Ya serius banget. Astagfirullah, balik aja Yudi.
Bagas tampak ketakutan dan aku pun tertawa. Bohong kan lu? Udah santai aja, balasku. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar 3 ketukan cepat terdengar di pintu. Siapa tuh, Syed? Ya siapa? Aku. Balas suara Hamid. Masuk aja. Kemudian pintu terbuka. Kak, kata ibu suruh ke bawah suruh makan. Iya, bentar. Kami pun turun ke bawah dan ibu sudah menggelar karpet di ruang tengah, lalu menyusun makanan dengan rapi. Lesehan kita, ucapku sembari duduk, lalu kemudian mengedarkan pandangan mencari keberadaan ayah. Ayah kemana, Bu? Lagi ke kantor, ada urusan mendadak. Oh, langsung makan aja ya? Iya, balas ibuku. Setelah makan siang, aku, Ardi, dan Bagas duduk di teras. Rumah lu bagus banget sih, tapi gak punya tetangga. Iya, sendirian aja gue, kayak yang punya. Ya, begitulah saut Ardi. Lagian ngapain berduaan, nanti yang ketiganya kan setan. Balasku sambil melirik Bagas. Bagas pun langsung tertawa. Ah, sialan. Ardi berjalan mendekati pohon mangga. Siang-siang gini enak banget kayaknya bikin rujak mangga, ucapnya. Mending jangan deketin tuh pohon deh, apalagi ambil buahnya. Aku memperingatinya. Kenapa emangnya? Udah, pokoknya jangan. Ardi tidak mengindahkan peringatanku, malah berjalan lebih dekat ke pohon mangga itu. Gue minta satu ya, Syed. Jangan di, buahnya beracun. Mana ada buah mangga beracun? Ardi tidak percaya. Ia malah berusaha menaiki pohon itu dan brak. Belum juga berhasil naik, ia sudah tersungkur ke tanah. Gue bilang juga apa, ucapku. Batangnya berlumut sih, licin jadinya. Alasannya seraya bangkit, kemudian mengambil sebuah batu dan melemparnya ke salah satu mangga itu. Tiba-tiba aku melihat ada sesosok makhluk bertubuh hitam dan kurus kering dengan mata merah menyala. Sosok itu sedang berjalan kayang menuruni pohon mangga. Ardi, teriakku, namun ia tidak memperdulikannya. Sementara sosok itu terus bergerak mendekatinya. Ardi, aku berdiri dan juga berlari menghampirinya. Kemudian menarik tubuhnya hingga kami terjatuh ke tanah. Sosok itu berhenti bergerak menatapku, lalu menghilang. Kenapa sih, Syed? Tanya Ardi kebingungan. Balik kamar aja yuk. Kan bisa ngomong baik-baik, gak perlu main smackdown aja. Ntar kalau kepala lu bocor, gimana? Keluhnya sembari membantu berdiri. Aku melirik ke atas pohon mangga memastikan sosok menyeramkan tadi sudah tidak ada di situ. Gas, lu diem aja, ucap Ardi. Seru nih, nontonin kalian sambil ngambil kacang, sahutnya. Kami pun kembali ke kamar. Syed, lu itu dari tadi diem aja. Kepala lu gak kenapa-napa kan? Aman udah. Sejujurnya, aku masih memikirkan sosok menyeramkan tadi. Baru kali ini aku melihat ada hantu muncul di siang hari. Lalu kemudian sehabis Isya, ayah belum juga pulang dari kantornya. Kami pun kembali makan bersama di ruang tengah. Namun ada yang aneh dengan Ardi, ia tidak makan sebanyak sebelumnya. Kenapa lu, Di? Badan gue gak enak nih. Gak enak gimana? Kayak mual sama pusing gitu. Tadi siang gak kenapa-napa lu, saut Bagas begitu. Gak tahu nih, Bu, ada obat mual gak? Wah, ibu gak punya, Dek. Emangnya kenapa? Ini si Ardi mual sama pusing. Ibu bikinin gula jahe ya, biar perutnya enakan. Nah, boleh tuh, Bu. Tidak lama kemudian ibu membawakan 3 gelas gula jahe. Bergegas kami menyeruputnya secara perlahan. Gimana? Udah agak enakan nih? Oke kalau gitu. Mending sekarang lu istirahat di atas. Kami pun kembali ke kamar. Aku meminta Ardi untuk berbaring di atas kasur. Gas, tolong tutup jendelanya dong, pintaku pada Bagas yang duduk di dekat jendela. Padahal enak banget, anginnya dingin. Ya dingin karena mau hujan. Suara gemuruh petir mulai terdengar. Tidak lama hujan pun turun. Kita tidur di mana nih, Syed?
Tanya Bagas sembari duduk di lantai menemaniku. Kasurnya cuma satu dipakai pula, jadi kita tidur di lantai aja. Kemudian terdengar suara bergumam dari atas kasur. Sontak aku menoleh ke sana. Terlihat Ardi sedang menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. "Di," panggilku seraya bangkit. "Kenapa tuh anak?" Tanya Bagas yang masih duduk di lantai. Kulihat keringat mengucur dari kening Ardi. "Di, bangun Di." Aku mencoba membangunkannya. "Di." Tiba-tiba Ardi ini melotot dan mencekik leherku. "Mati kau," hardiknya. "Di," ucapku seraya melepaskan cekikannya. Bagas pun ikut membantu, namun tenaga kami sepertinya tidak ada apa-apanya. Sementara cekikan Ardi semakin keras dan Ardi melepaskan satu tangannya dari leherku, kemudian memukul Bagas hingga ia terpental. "Kamu belum mati juga," ucap Ardi. Aku menatap wajahnya yang terlihat sangat pucat, kemudian membaca doa sekejap mungkin. Berisik. Ardi mulai melonggarkan cengkramannya. Sontak aku langsung menepis tangannya dan kemudian melangkah mundur, lalu kembali merapal doa bersama Bagas. "Mit," teriakku memanggil Hamid. Tidak lama kemudian ia menyahut dan membuka pintu. Ia langsung ketakutan saat melihat Ardi. "Panggil ibu cepetan," perintahku, dan Hamid pun pergi. Sementara aku tidak melepaskan sedikit pun pandangan pada Ardi. Entah sosok apa yang merasukinya. Apa si wanita bermata merah atau makhluk hitam yang tadi siang ada di pohon mangga? Tidak lama kemudian ibu dan juga Hamid datang ke kamar. "Astagfirullah," ucap ibu saat melihat Ardi. "Bu, tolong pegangin Ardi, Bu," pintaku sembari mengambil segelas air di atas meja. Ia mendekati Ardi sembari merapalkan doa, namun ia tetap berontak, hampir memukul wajah ibu. Di sisi lain Bagas juga ikut mendekati Ardi. "Jangan mendekat," begitulah ancamnya sembari melotot ke arah Bagas. Sementara aku mulai membaca ayat-ayat ruqyah sambil memegang segelas air. Ibu berhasil memegang tangan kanan Ardi, begitu pula Bagas yang memegang tangan kirinya. "Cepetan Syed, gua gak kuat," ucap Bagas. Aku berjalan mendekat, kemudian mengusapkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah ke wajah Ardi. "Wah, panas, panas. Keluar kau," ancamku. Lalu kemudian kembali mengusapkan air ke wajahnya. "Wah, panas, panas sekali." Aku terus mengusapkan air itu sembari membaca ayat kursi dengan suara lantang, dibantu oleh ibu dan Bagas. "Keluar," pintaku, dan Ardi malah tertawa dengan kencang. Kamu pikir kamu itu bisa mengusirku?" ucapnya sembari mengibaskan tangan kirinya. Seketika itu pula tubuh Bagas ambruk dan "Gas!" teriakku, dan namun dia sudah tidak sadarkan diri. Dia datang, teriak Ardi. Tidak lama kemudian ayah datang ke kamar. "Astagfirullah," Ardi tertawa sambil menatap ayah. "Mau kamu pilih yang mana?" ucapnya sambil menatap ayah. Ia menatapku, anak ini, lalu menatap Hamid, atau anak ini. Ayah merebut segelas air dari genggamanku, kemudian duduk di kasur dan berhadapan langsung dengan Ardi. Berkali-kali ayah mengusapkan air ke kepala Ardi, hingga membuatnya menjerit kesakitan. "Akan saya ambil salah satu dari kalian," ancamnya, lalu kemudian kembali menjerit. Tidak lama ada asap putih yang keluar dari ujung kepala Ardi. Seketika itu ia tidak sadarkan diri. Ayah masih merapalkan doa-doa, lalu kemudian mengusapkan air ke tangan dan juga kaki Ardi. "Usapin ke Bagas juga," perintahnya kepadaku. Setelah diusapkan air, Bagas kembali tersadar. "Syed," ucap Bagas, "lu kenapa pingsan?" balasku. Nggak tahu. Ya tiba-tiba aja semuanya jadi gelap." Sementara itu Ardi masih belum juga sadar. "Bu, ambilin anduk kecil Bu," pinta ayah.
Aku ada kayaknya. Sautku seraya mengambil handuk kecil di lemari, lalu kemudian menyerahkannya kepada ayah. Ardi kok belum bangun juga ya? Ayah juga nggak tahu, tapi demamnya tinggi banget. Balas ayah seraya menuangkan sisa air ke handuk itu, lalu mengompres kening Ardi. Kalau sampai sejam belum sadar harus dibawa ke klinik. Ayah kok pulang pas lagi hujan gede gini, ucapku. Dari habis maghrib tadi, perasaan ayah gak enak, makanya ayah maksa pulang. Ternyata benar firasat ayah, jelasnya. Terus maksud omongan Ardi tadi apa? Jangan peduliin omongan setan, mereka pandai berbohong dan mengancam. Tapi ini ada hubungannya sama Arsyad dan Hamid ya, sahut ibu. Ya, ayah juga gak tahu. Kalau ayah tahu, harus berbuat sesuatu sebelum terjadi apa-apa sama aku dan Hamid. Ayah udah panggil Ustadz untuk datang sini. Kapan? Besok? Ardi membuka mata. Alhamdulillah, ucap ayah. Bentar, ini Ardi kan? Tanyaku dengan ragu. Iya, sahutnya dengan pelan. Bu, ambilin minum bu, pasti Ardi lemas banget. Pinta ayah, ibu pun turun untuk mengambil air minum. Tadi lu kenapa, Di? Tanyaku. Udah jangan dibahas sekarang, kasihan Ardi. Saut ayah, ibu kembali ke kamar dengan membawa segelas air. Sebelum meminta Ardi meminumnya, ayah terlebih dahulu merapalkan sebuah doa-doa. Ardi pun sudah bisa bangkit duduk di atas kasur. Sekarang ceritain kenapa bisa sampai begitu. Gara-gara pohon mangga, sahutku. Ayah langsung menoleh kepadaku. Pohon mangga? Iya, tadi siang Ardi udah aku larang deketin pohon mangga malah ngeyel. Emangnya kenapa sampai dilarang begitu? Pohonnya angker banget ya. Buahnya juga beracun. Tahu dari mana kalau buahnya beracun? Akhirnya aku menceritakan kejadian yang menimpa Risa saat masih kecil. Bisa jadi itu cuma kebetulan saja, ucap ayah saat selesai mendengarkan ceritaku. Tapi ya, tadi aku juga lihat ada setan hitam di atas pohon, mau deketin Ardi. Kayaknya dia marah. Oh, pantesan lu tiba-tiba narik si Ardi sampai jatuh. Iya guys, bahasku. Ayah kembali menoleh ke arah Ardi. Tadi apa yang kamu rasain? Berasa kayak mimpi gitu, Pak. Ardi pun mulai bercerita. Saat ia berbaring di atas kasur, ia merasakan badannya mulai demam, kemudian memaksa untuk tidur. Baru nutup mata bentar, tiba-tiba ada yang nindihin badan gitu, ucap Ardi. Saat Ardi membuka mata, terlihat ada sosok hitam kurus, matanya merah, terus rambutnya putih. Aku memotong ceritanya. Iya benar, sahutnya. Berarti yang dari pohon mangga. Sontak Ardi menutup mata saat melihat makhluk menyeramkan itu. Ia juga berusaha memanggilku dan Bagas, tapi tidak bisa. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Habis itu badan rasanya kesemutan, terus dingin banget. Pas buka mata udah ada di hutan yang gelap gitu. Sekarang kamu ngelihat atau ngerasain sesuatu nggak? Tanya ayah pada Ardi. Enggak pak. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja dulu di sini bareng Arsyad sama Bagas. Jangan lupa baca doa kalau ngerasa ada sesuatu, ucap ayah serasa bangkit. Nah, ayah mau kemana? Tanyaku. Ayah mau ke bawah dulu ganti baju. Lalu kemudian, prang! Bunyi jendela ataupun kaca jendela yang tiba-tiba pecah. Serpihannya hampir mengenaiku. Aduh, ucap Bagas seraya memegang kepalanya. Sontak aku menoleh kepadanya. Di tangannya ada sebuah batu yang berlumuran darah. Darah, darah, kami ingin darah. Ardi kemudian berdiri di atas kasur sambil melotot ke arah Bagas. Kami ingin darah. Ardi melotot sambil menunjuk Bagas. Syad, bawa Bagas ke rumah. Perintah ayah, dan ibu juga bawa Hamid ke bawah. Ibunya, ayah gimana? Ayah nanti nyusul sama Ardi. Aku dan Bagas pun berdiri kemudian berlari keluar kamar. Bagas terus meringis kesakitan sembari memegang belakang kepalanya. Ke kamar ibu aja Syad, ucap ibu yang berlari di depan. Di dalam kamar ibu bergegas memeriksa luka Bagas. Lukanya gimana bu?
Kayaknya nggak terlalu dalam. Aduh, ucap Bagas saat ibu membersihkan lukanya dengan cairan alkohol. Tahan ya guys. Iya bu. Maaf banget malah jadi begini. Lo nggak usah minta maaf Syed. Ya Syed, ambil anduk kecil di lemari tolong. Sama gunting di laci, perintah ibu. Aku bergegas lari ke arah lemari mengambil handuk. Kemudian berjalan ke arah nakas. Kubuka laci satu persatu. Guntingnya nggak ada bu, ucapku. Di laci paling atas Syed. Masa nggak ada sih? Saut ibu. Beneran bu, nggak ada bu. Oh kayaknya ada di meja dapur deh. Dapur? Duh jujur dalam situasi seperti ini aku tidak ingin pergi keluar kamar, apalagi dapur. Buruan Syed, ucap ibu. Kubuka pintu kamar lalu kemudian mengambil ancang-ancang untuk berlari ke dapur. 1, 2, 3. Aku berlari sekejam mungkin. Saat berbelok ke dapur aku melihat ada sosok wanita berambut panjang mengenakan gaun berwarna putih. Ia duduk di atas meja, sontak aku menghentikan langkah dan berjalan mundur. Ia memiringkan kepalanya, kemudian melotot ke arahku, perlahan senyumannya mengembang. Ia tertawa cekikikan membuat bulu kutuku meremang. Ibu, teriaknya, seraya berlari kembali ke kamar. Nah, kemudian pintu terkunci. Ibu, buka bu, teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Nah, kemudian terdengar suara tawa lagi. Tepat di belakangku, diikuti aroma melati bercampur bau busuk yang menyengat. Aku melirik sedikit ke samping. Dari ekor mataku terlihat wanita tadi sedang duduk di kursi ruang tamu sambil memainkan rambutnya. Ibu, ibu, aku berteriak sekejam mungkin. Kemudian pintu terbuka dengan cepat. Aku masuk ke dalam dan menutup pintu. Kamu itu kenapa teriak-teriak? Kenapa pintunya dikunci? Balasku marah sambil mengatur nafas. Nggak ada yang kunci pintu. Terus mana guntingnya? Di dapur. Ya kenapa nggak diambil? Ada perempuan serem bu di dapur bu. Ya udah, nggak usah pakai gunting. Ibu merobek handuk kecil itu lalu digunakan untuk memperban luka Bagas. Kemudian terdengar suara ketukan di jendela yang mengarah ke halaman. Sontak kami menoleh ke sana. Hamid, sini. Aku memanggil Hamid yang berdiri tidak jauh dari jendela. Ia pun bergegas menjauhi jendela dan menghampiriku. Ketukan itu terdengar lagi dan lagi, membuat mata kami tertuju pada jendela. Kemudian ada angin kencang yang menyibak gorden hingga nyaris terangkat ke langit-langit. Dari tempatku berdiri, terlihat ada seseorang berdiri di balik jendela. Beruntung di luar gelap, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bu, ucapku seraya berdiri di dekatnya. Baca doa, balas ibu yang masih menatap ke arah jendela. Gorden bergerak tidak beraturan, lambat laun membentuk seperti tubuh manusia. Ibu, Hamid berteriak sambil bersembunyi di balik tubuh ibu. Sementara aku, ibu dan Bagas terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan brak. Sontak kami menoleh ke arah pintu sumber suara benturan tadi. Buka pintunya Syed, panggil suara dari luar. Suaranya mirip sekali dengan ayah. Ayah, sautku dan iya ini ayah. Aku membuka pintu, ternyata itu memang ayah. Namun aku tidak melihat keberadaan Ardi. Ardi di mana ya? Masih di atas. Balas ayah seraya masuk ke kamar dan duduk di kasur. Kok ditinggal sih ya? Susah, terpaksa sementara ayah ikat di kasur. Ya Allah, kasihan si Ardi, ucap Bagas. Iya, kenapa bisa sampai begini sih? Itu gara-gara dia ganggu penunggu pohon mangga di depan. Tapi Bagas kan gak ganggu. Kenapa kepalanya dilempar batu? Efeknya jadi marah ke semua orang di sini. Ayah haus, ibu ambilin minum ya, tawar ibu. Ah, gak usah bu, balas ayah lalu rebahan di atas kasur. Ayah benar-benar capek banget. Ya udah istirahat aja dulu, balas ibu, dan sementara kita tidur di sini dulu. Habis subuh baru lihat Ardi di atas. Bu, panggil suara dari luar, suaranya mirip sekali dengan ayah. Ayah? Iya, buka Syed. Loh, kalau di luar ayah,
Terus yang lagi tidur di kasur siapa? Jangan dibuka, ucap ayah, bangkit dari tidurnya. Mereka bisa nyamar jadi siapa aja, imbuhnya. Kemudian, Syat, buka pintunya, Syat. Sementara suara ayah yang lain meminta untuk dibukakan pintu. Aku menoleh ke arah ibu yang sama bingungnya denganku. Gimana, Bu? Ya, teriak ibu. Iya, Bu, tolong buka pintunya, Bu. Saut suara dari luar. Coba baca ayat kursi. Perintah ibu. Terdengar suara lantunan ayat kursi dari luar. Kemudian kulirik ayah yang sedang duduk di atas kasur. Ia terlihat sangat gelisah. Aku pun membaca ayat kursi dengan lantang, diikuti ibu dan juga Bagas, dan brak. Berisik. Ayah mengebrak kasur lalu berdiri melayang. Sorot matanya berubah menjadi merah. Tubuhnya pun semakin besar dan membesar, hingga kepalanya menyentuh langit-langit. Bulu-bulu hitam bermunculan di seluruh tubuhnya, diikuti taring panjang di mulutnya. Astagfirullah. Sontak kami pun merapat ke pintu, berusaha untuk membukanya namun tidak bisa. Ayah, tolong ya, teriakku. Hahaha. Sosok menyeramkan itu tertawa kencang sekali sampai menggetarkan dinding kamar. Duk, duk. Ia kemudian berjalan mendekat. Salah satu dari kalian harus ada yang ikut dengan saya, ucapnya. Ibu memintaku, Hamid dan Bagas bersembunyi di balik tubuhnya. Ayah, tolong. Brak, brak. Sementara itu terdengar suara dobrakan dari pintu. Baca ayat-ayat Ruqyah, Syat, teriak ayah. Kami pun mulai membaca ayat-ayat Ruqyah, membuat sosok menyeramkan itu terlihat semakin marah. Diam, hardiknya sembari mengetakkan kaki ke lantai, dan dep. Seketika itu lampu kamar mati. Spontan kami langsung berpegangan. Bola mata merah yang menyala masih terlihat dalam kegelapan. Semakin lama ukurannya semakin membesar dan wah, aku berteriak kencang saat ada yang menarik tanganku. Syat, ibu memegang tubuhku, begitu pula Bagas. Ibu. Aku kemudian menangis kesakitan saat aku merasakan cakaran di tanganku. Jangan takut sama mereka, terus baca doa, teriak ayah dari luar. Aku pun mencoba membaca doa dan diam. Suara menakutkan itu terdengar sangat dekat hingga membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, tentu saja kelanjutan ceritanya akan semakin seru, jadi kalian nantikan terus hanya di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan mendapatkan notifikasi terus di HP kalian dari channel ini tentunya. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.